kalau bicara pagar laut, jelas itu kejahatan, nggak ada kata ampun. Ya kalau memang nggak, pokoknya kalau bicara pagar laut itu kejahatan terhadap negara. Siapapun yang melakukan, Ya. jika memang Aguan terlibat, ya Aguan udah ngelunjak, nggak ada kata ampun lah bagi saya ya. Ya. Kebayang nggak suami istri ditahan, dia beli ngeluarin uang 1 miliar lebih waktu itu ya, zaman itu. Kebayang nggak? Itu tanah masih ada rawa, belinya artinya bener kan, 1 miliar lebih kalau nggak salah itu. Dan tapi juga saya harus bicara di sini bahwa sebelumnya ada niat baik dari Aguan untuk membayar ini. Saya harus katakan juga, nggak boleh betul. sepotong-sepotong kan. Betul. Cuma Tapi nyatanya nggak sampai Cuma- duit itu diterima oleh Pak Budi. Nggak sampai oh terjadi. tidak, karena pertemuan itu tidak terjadi. Ini saya sebut aja tanggalnya, sekitar bulan Juni. Nah, ada orang yang Ma'ruf Amin, tanda kutip quote and quote, ingin menjembatani agar masalah ini clear. Ini Ya wong ini bah, saya bikin tema tanya jawab haluisme, mancing-mancing. Tema saya tuh bah. Jadi pada nyari panggung, pendukung piknik, dapat duit ngobrol sama saya mah. Siapa yang saya bikin tema tanya jawab halu. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum kawan-kawan, Bang Maesa. Udah bener ya? Kalau orang nggak berani mubahalah, artinya dia nggak jujur lah. Itu terus terang aja, saya dibayar fix sekian nih sekali debat sama Maesa. Walaupun kita tahu nggak ada yang bener gitu loh. Ya paling nggak ada faktanya lah sampai saat ini. Nggak Pak, gini Pak. Mohon maaf, Bapak di sini wartawan senior, jadi narasumber aja. Saya yang Oh siap. Nggak ya, soal tadi itu sebenarnya udah selesai, semua orang paham gitu. Cuma ya mungkin dia ya nggak berani jujur aja. Ya ngapain kalau orang nggak berani jujur, nggak berani apa adanya. Ya misalkan ada pengacaranya Aguan gitu ya, kan kita jelas posisinya ya, dia dibayar oleh Aguan gitu. Jangan oleh PIK lah, oleh pihak perusahaan lah kita anggap. Ya nggak masalah gitu loh. Tapi kalau ada orang pura-pura apalah membela rakyat, itu paling kasar nih. Kalau secara puasa sih ngomong jadi gak enak gitu. Pengen BO jadinya gitu. Guys, kita ngobrol Atas santai sama ya. Bapak ngobrol santai, Bapak di sini jadi Ya, narasumber, ya. saya yang menggali. Terima kasih sebelumnya diundang live sama Bang Kan Maesa Bapak di sini, nih. kalau oke, bentar ya. Saya ingin, Bapak kan sebagai wartawan senior, pertanyaan saya sederhana, apakah Bapak mengetahui suatu kejadian atau suatu persoalan, suatu perkara yang berkaitan dengan PIK, di situ terjadi apakah kezaliman atau kejahatan? Ada nggak data yang Bapak miliki mengungkap perbuatan PIK? Ada nggak Pak? Jadi gini ya, soal PIK ini saya tahu justru belakangan nih. Oh, tahu belakangan, tapi banyak kisah warga nih. Ada salah satu kawan saya yang dulu berjuang bersama-sama Forum korban mafia tanah Indonesia. Oh, saking banyaknya sampai bikin komunitas. Betul, saking banyaknya dari seluruh Indonesia, dan modusnya hampir serupa. Jadi kuasai dulu tanah rakyat, urusan belakangan gitu loh. Oh. Nanti bisa urusan kepolisian, urusan ke pengadilan. Nah, seperti kita tahu lah, mereka sudah punya jejaring di lembaga-lembaga yang terkait soal hukum. Nah, jadi akhirnya tetap rakyat kalah, apalagi nggak punya uang aja belum tentu menang gitu. Makanya Ambil Pak, contoh. narasinya pendukung tanah, pendukung investor itu narasinya udah serahin aja ke polisi, karena mereka tahu kalau kita jalur polisi kita kalah, udah jalur pengadilan nah kita pasti kalah. Saya ambil contoh kasus ya, contoh kasus ini kita nggak boleh hoak karena ada datanya ya. Saya ngomong data, contohnya Pak Budi lah. Pak Budi ini adalah Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Saya sampaikan ini orang Aguan boleh rekam ini, karena Pak Budi itu sendiri pernah diajak damai. Nah, saya buka ya. Tapi Orang Pak Budi mana Pak Budi tidak ini? Orang mana?
Pak Budi ini adalah orang pejabat dia, artinya pemuda Jawa Batak. Oh. Bapaknya Jawa, ibunya Enggak, orangnya Batak. aja domisilinya Pak. Domisilinya orang mana? Domisilinya di Jakarta dia. Domisilinya di Jakarta. Lahan dia di mana? Lahan Di beliau di Cengkareng, mana? Pak. Di Cengkareng. Oh, Cengkareng. Jadi saya ceritakan dari awal ya. Ini makanya saya percaya 100% sama Maesa sampai saat ini istiqomah, dan insya Allah akan terus istiqomah karena nama itu akan abadi loh, tercatat. Dan kita punya rokib atlet katanya orang Islam. Jadi gini ya, dia beli tanah. Saya urut dari awal ya. Beli tanah tahun 96 kalau nggak salah nih. Mau investasi. Beliau ini adalah pengusaha bener lah, artinya mau bikin industri mesin cuci mobil tuh, namanya Orlen. Nah, saat itu dia bisnisnya di Cina dan di Malaysia, pabrik-pabriknya itu ya. Nah, akhirnya dia mau investasi di Indonesia, dia sampai cari tenaga kerja itu ke Puspiptek, ke Serpong tuh, BPPT Serpong. Cari orang-orang ahli. Sampai diiklanin, banyak yang ngelamar, orang Jerman, malah orang Jerman selalu tuh orang Indonesia, jago-jago ternyata orang Indonesia. Nah, rupanya setelah beli tanahnya benar, memang saat itu posisinya masih girik. Suratnya girik. Itu di pinggir jalan raya Jor, jalan tol tuh dekat Cengkareng. Kawannya saat itu, kawan bisnisnya bilang, hati-hati bisnis di Indonesia. Oh, dia ya karena ada nasionalismenya ya bener lah kalau ini kan. Dia beli tanahnya benar, giriknya benar, ada surat semuanya, ada keterangan lurah segala macam. Bahkan dia juga sudah pegang tuh surat dari pengadilan bahwa tanah itu tidak masuk HGB-nya PT ASS. Kreasi itu adalah milik Pak Aguan yang terhormat gitu ya. Nah, kebetulan itu sudah inkrah. Kenapa? Karena sudah ada keterangan juga dari BPN, kepala kantah BPN saat itu Pak Cahyo. Pak Cahyo itu adalah orang BPN yang dapat penghargaan direktur BPN terbaik se-Indonesia dari zaman Pak SBY. Dia terbaik, direktur pengukuran BPN. Waktu saat itu dia kantah di Jakarta Barat. Mereka terjun langsung nih meneliti tanah yang dibeli Pak Budi, girik sekian ribu meter ya. Dan benar, girik tersebut tidak masuk dalam HGB-nya PT ASS. Gitu loh. Nah, ini tahun 96. Lah, kira-kira berapa tahun kemudian atau 4 atau 5 setelah diuruk nih, dipagerin karena mau bikin pabrik kan. Ya. Tapi di situ masuk dulu kontainer barang tuh, onderdil untuk permesinannya dia. Ada 4 kalau nggak salah kontainer. Tiba-tiba sekitar 4 atau 5 tahun kemudian itu dipagerin lagi. Nah, Pak Budi ini wah biasalah. Dia tanahnya dipagerin lagi. Pak Budi itu dipukul loh. Dipukul, kontainernya diambil, kontainernya dicuri loh. Artinya hilang. Sampai sekarang nggak ketemu raibnya di mana itu. Poin aja Pak. Tidak usah terlalu rinci. Poin aja. Pokok-pokoknya. Oke, poinnya dia tanahnya hilang, dia dikriminalisasi. Pak Budi kan ya karena dia saat ini posisi ditahan. Beliau saat ini karena sudah menjalani sekian masa tahanan, dia jadi tahanan kota. Jadi tahanan kota. Itu. Nah, disinilah makanya saya tidak heran kalau Mail itu membela gitu ya. Karena ini mohon maaf Maesa ya, saya buka aja. Jangankan sekelas Mail gitu ya. Sekelas ex ketua Kontras. Oke, ini kalau ada orang Kontras, silakan konfirmasi ke saya. Kalau ex ketua Anda justru ikut mengkriminalisasi yang namanya Pak Budi. Kenapa saya sambungkan ke cerita ini? Jadi saya tidak heran ada orang-orang seperti Mail. Bahkan untuk korban, untuk warga Mauk waktu itu ya, warga Mauk atau warga yang sekitar PIK 2 itu, ini 3-4 tahun yang lalu sempat dikumpulkan nih di LSM. Mohon maaf Pak, mohon maaf saya potong dulu. Nah Bapak menjelaskan teh tanpa gula di jack ini. Mohon maaf Pak, saya potong dulu. Bapak menjelaskan sedetail ini, apakah Bapak mengetahui asli dan mampu menyuguhkan bukti-buktinya terhadap Bapak yang Bapak sampaikan ini? Iya, karena semua ada. Saya dan sebagai wartawan saya punya kode etik jurnalistik.
Saya sudah pensiun jadi wartawan, tapi saat ini saya masih tetap berstatus wartawan karena wartawan itu seperti apa ya, profesi. Oke. Saya punya status wartawan, istilah wartawan utama, Mang Maesa. Jadi saya belum pernah dicabut status wartawan saya dari Dewan Pers, dan saya tidak akan berani ngomong kalau asal ngomong. Oke, berarti data ada ya, bukti-bukti ada Pak ya? Data ada. Oh ya, data udah, Pak Budi lengkap. Data Pak Budi ini juga sudah sampai ke Pak Mahfud. Mahfud Sudah siapa? sampai ke Kapolri, Pak Mahfud MD saat menjadi Mahfud MD. Menko Polhukam. Kesimpulan dari Pak Mahfud MD, apakah prihatin terhadap Pak Budi atau gimana? Wah, tidak ada kesimpulan. Cuma waktu ini hanya kalau wartawan bilang ini sumbernya A1 gitu ya. Sumber A1 bahkan dari Kapolri sendiri. Kasarnya damai aja gitu loh, damai saja. Pak Budi bukan urusan uang, karena dia pernah dipukul, kontennya dicuri. Dan Pak Budi ini sangat legowo sebenarnya. Syaratnya cuma sedikit loh. Ini orang Aguan silakan dengar ya. Saya saksi ya, Pak Budi cerita, dia mau dibayar. Pak Budi bukan persoalan uang, tapi ini soal menyangkut harga diri dan juga bagaimana hal yang dialami dia ini tidak dialami lagi oleh rakyat Indonesia. Artinya penyelesaian masalah pertanahan ini harus dibuat perpu, Pak. Itu diutarakan Pak Budi di depan Pak Mahfud, di depan Kabar Reskrim, di depan polisi. Iya. Artinya Pak Budi ini mengajak negara dalam hal ini kan udah jelas Pak, Undang-Undang Dasar 45 melindungi kepentingan rakyat adalah dengan cara adu data alas hak kepemilikan awal tanah. Betul. Kalau diselesaikan dengan cara-cara saat ini ya kan kita semua sudah tahu. Pengadilan bisa quote and quote bisa dibeli kan? Aparat quote and quote artinya oknum bisa dibeli. Nah, makanya FKMTI secara organisasi sudah mengusulkan agar dibuat perpu. Oke. Perpu, presiden kan bisa bikin perpu bagaimana cara menyelesaikan konflik pertanahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu loh, bahwa tanah ini digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir konglomerat gitu loh. Pertanyaan saya, kan Pak. Oke, Pak Mana betul Undang-Undang Dasar. Pertanyaan saya, nah, tanah Pak Budi ini kan mau dijadikan pabrik. Terus ketika diambil alih oleh siapa? Aguan ya? Ya, oleh PT ASS namanya. Oke, oleh salah satu PT-nya Aguan. Itu dibangun apa tanah Pak Budi itu? Oh, sekarang jadi ruko. Oh, jadi ruko di Cengkareng gitu loh. Dan ini saya juga berterima kasih juga lah sama orang Aguan. Ini kita harus ini ya, harus fair ya. Artinya upaya damai pernah dilakukan oleh tim Aguan. Ini saya jujur apa adanya. Salah satunya lewat saya, Mas. Pak Maesa. Jadi ada rencana untuk damai, untuk melakukan permintaan maaf melalui ini, mungkin terkait juga sama Maesa ini, Bang Maesa, bukan nggak terkait, nggak langsung lah ya, karena waktu itu orangnya Ma'ruf Amin. Ya, orang Ma'ruf Amin boleh silakan dengar, silakan direkam nih. Jadi ada utusannya Pak Aguan, ingin melakukan perdamaian nih. Mungkin melakukan perdamaian. Pak Budi kan salahnya satu, Pak Aguan harus minta maaf. Aguan kalau memang salah minta maaf dong sama gua gitu lagi. Waktu itu setelah Pak Budi statusnya tersangka, statusnya tersangka belum. Atau sebelum? Oh, sebelum. Belum. Sebelum dikriminalisasi. Sebelum Ya, dikriminalisasi. sebelum. Karena Pak Budi kan sangat bersuara keras kalau dia menolak artinya tanda kutip dia sering bersuara lah di berita segala macam gitu ya, bahwa tanah dia diambil. Itu kan wajar gitu, orang beli tanah kok nggak bisa dipakai padahal belinya bener, pajaknya ada, bayar pajaknya ada, kok diambil, kontainer gua dicuri, istilahnya diambil kan diangkut lah gitu ya. Kok gua nggak boleh bersuara? Nah, terus pertanyaannya kontainernya diambil ya, diamankan atau apa bahasa tepatnya ya. Terus sampai ditetapkan jadi tersangka itu statusnya apa persoalannya? Nah, itulah yang membingungkan. Jadi yang dibikin tersangka itu adalah Polda Metro Jaya. Sementara Pak Budi sudah lapor ke Mabes Polri. Mabes Polri itu betul memang ada tindakan kriminal, karena ada Pak Budi kan juga
di visum gitu ya, bekas pukulannya, kontainernya, foto-fotonya ada, kontainer sampai hilang kan ada. Ya. Kontainer itu saksi matanya ada, saksi pemukulannya ada. Bahkan nih, mohon maaf, KTP yang mukul itu Pak Budi dapat loh. Ini kalau nggak salah ya, KTP yang mukul dikasih gitu ke Polda, Dan tapi tidak diproses. Dan tidak diproses. dan tidak diproses. Tidak diproses, tapi akhirnya upaya perdamaian tuh ada. Ini orang aguan boleh dengar, boleh. Oke, pertanyaan saya Pak. Nanti dulu maaf saya potong biar jangan terlalu kepanjangan. Pertanyaan saya, sampai lupa ini. Maaf, ayo, nggak apa-apa. Saya sebelum lupa, intinya Pak Budi sebenarnya legowo dia. Asal aguan ini mau minta maaf, dan saya juga harus bicara apa adanya. Utusan aguan juga sebenarnya sudah akan meminta maaf. Cuma ada selisih waktu. Tadi kan, lanjut. Sudah ingat. Oke, nah, Bapak kan tadi ngomong bahwa Pak Budi tadinya bersuara. Pertanyaan saya sekarang, kenapa setelah viral pic yang ada kaitannya dengan aguan, kenapa justru nggak ada suaranya dari Pak Budi? Pak Budi ini siapa? Saya nggak kenal. Itu siapa? Kenapa sekarang nggak bersuara Pak Budi itu? Karena Pak Budi statusnya tahanan. Tahanan kota dia kan ditahan 2 tahun. Dia bukan, kalau menurut Bang Hozin ya, kuasa hukumnya, dia ditahan bukan karena memasukkan dokumen. Jadi istilahnya dia itu mencemarkan nama baik, karena dia kan bersuara kemana-mana nih. Apa hubungannya status tahanan? Karena tadi ya mungkin bahasa, menurut saya mengutip kata Bapak, dikriminalisasi. Nah, status dia tahanan kok nggak bersuara? Apa emang status tahanan itu nggak boleh bersuara? Nggak boleh, dia tahanan itu dia pergi keluar kota aja nggak boleh, dia berbicara apalagi soal status hukum segala macam nggak boleh, dia harus selesai dulu menjalani proses penahanannya. Itu saya anggap dia patuh hukum lah, Pak Budi patuh boleh hukum. nggak sih, boleh nggak kalau ada asumsi, kalau sampai dari keterangan Bapak ini kan akan memunculkan ya, saya pastikan ini akan memicu ataupun memunculkan asumsi bahwa ini masalah penerapan hukum di negara kita ini tergantung yang punya duit. Bisa nggak Bisa. Itu saya pastikan bisa. Saya pastikan bisa. Ya karena faktanya begitu. Nah sekarang saya ambil contoh ya. Karena tanah Pak Budi ini sekarang secara hukumnya sudah atas nama PT yang dimiliki aguan. Ya secara bisnis, secara faktual, secara de facto. Tapi de jure mah enggak. Nah pertanyaannya, tidak. Jadi Pak Budi ini tanahnya dirampas, bukan dirampas, tanahnya, persoalan tanah ini kalah hukum dan dianya ditersangkakan, gitu. Sebenarnya bukan secara hukum, secara yuridis ya, karena keputusan BPN itu sudah jelas bahwa ini, saya kan nggak ngomong ada buktinya semua ya. Itu di pengadilan yang sudah inkrah itu, ini juga keterangan kantah BPN, tanah yang dibeli Pak Budi itu tidak masuk dalam HGB-nya Pak Aguan PT ASS itu. Gitu loh. Jadi tanah itu diambil alih oleh PT-nya Aguan, diambil alih, dan Pak Budinya dihukum, ditersangkakan. Iya betul. Ini yang mirisnya lagi, bukan hanya Pak Budi, tapi istrinya juga ditahan. Kenapa? Karena tanahnya itu dibeli di atas namakan istrinya. Jadi Pak Budi kan suami yang baik ya. Bukan kayak mungkin pernah dengar lah ya, ada orang mungkin ngasih buat istrinya, istri yang kelimanya gitu ya. Ini istrinya bener. Nih gitu, tanah buat kamu sayang lah gitu nih, yang sekian di atas namakan istrinya Ibu Nerala, ikut ditahan Ibu Nerala. Kebayang nggak, suami istri ditahan, dia beli ngeluarin uang 1 miliar lebih waktu itu ya, zaman itu. Kebayang nggak, itu tanah masih ada rawa, belinya artinya bener kan, 1 miliar lebih kalau nggak salah itu. Dan tapi juga saya harus bicara di sini bahwa sebelumnya ada niat baik dari Aguan untuk membayar ini. Saya harus katakan juga, nggak boleh potong-potong kan. Betul. Cuma tapi nyatanya nggak sampai duit itu diterima oleh Pak Budi. Nggak sampai terjadi. Tidak, karena pertemuan itu tidak terjadi. Ini saya sebut aja tanggalnya, sekitar bulan Juni. Nah, ada orang yang Ma'ruf Amin, tanda kutip quote and quote, ingin menjembatani agar masalah ini clear.
ini persoalan pribadi Pak Budi, bukan para korban mafia tanah secara keseluruhan yang diadvokasi di FKMTI ya. Pak Budi orangnya legowo. Saya katakan di sini biar orang aguannya jelas. Pak Budi orangnya sangat legowo. Dia juga akan memaafkan jika betul orang aguan ini mau meminta maaf atas kesalahannya. Tapi justru sebaliknya kan, Pak Budi jadi tersangka. Karena pertemuan awal itu yang saya lah jadi saksi, karena lewat saya nih pertemuan itu tidak terjadi pertemuan, batal pertemuan. 3 bulan kemudian Pak Budi jadi tersangka. Dilalahnya nih Mas Maesa, kasus Sambo lagi meledak saat itu, jadi korban jadi tersangka kan Joshua itu. Pokoknya ceritanya panjang ini. Oh ya, nggak usah panjang-panjang lah. Jadi poinnya ada orang sebesar Pak Budi ya, orang besar aja ya harus mengalami kekalahan kalau berhadapan dengan aguan, karena perangkat-perangkat negara oknumnya bisa dikendalikan lah oleh aguan. Ya apalagi Pak, apalagi kita warga Muncung, warga Kronjo, warga Tenara ya. Makanya jujur Pak ya, jujur nih, kita itu paling jengkel ngedengar kata-kata seperti Mail tadi ya. Ya gitu urusannya polisi, kejaksaan loh, kita ini orang susah. Kalau disuruh bertempur di kejaksaan dan di pengadilan, ya jelas kita kalah, nggak punya modal kok. Jadi sebenarnya ketika Jongos aguan, ketika pendukung PIK ngomong, ya ke polisi aja. Itu dia begini, dia sama aja menindas kita, ikut menindas dengan cara yang halus. Iya. Ya gini, jadi bapak polisi ya, bapak polisi saya yakin hanya oknum lah yang sebagian itu. Jadi ya kita balik kayak kemarin, cerita kemarin Bang Maesa, bahwa kita sangat menghargai orang yang membantu aparat misalnya untuk sekolah, untuk ini. Tapi katakan kepada mereka, kita akan menegakkan hukum secara benar nih. Ini saya, logika saya balik ya. Misalkan saya aguan lah. Saya sebagai pengusaha memang perlu bersahabat dengan aparat penegak hukum. Tapi konteksnya adalah ketika saya benar tolong belain. Tapi ketika saya salah, saya jangan dibela. Itu adalah pengusaha yang benar. Anda nggak apa-apa nih, maksud saya membantu mungkin tentara, karena juga mereka ini para pengusaha juga butuh pengamanan. Tapi dalam hal yang benar, bukan ketika Anda salah Anda juga bisa dilindungi. Itu nggak benar, nggak berkala. Ini kan Anda nih, ini kan saya kasih tahu, ini bukan sara ya. Artinya Anda teman-teman Tionghoa ini kan tahu karma ya. Tahu lah, nanti jangan sampai nanti mati entah jadi kodok gitu, jadi apa pas hidup lagi gitu. Jadi saya sih tidak melarang ya, tidak kalau Anda berbaik hati ini menyekolahkan atau ini tentang polisi ataupun oknum TNI dalam rangka untuk menjaga keamanan bisnis Anda dalam konteks yang benar ya. Dalam konteks yang benar. Tapi ketika Anda salah, jangan nagih bisa balas budi Anda nih, bapak-bapak oligarki atau bapak-bapak company ini melindungi hal yang salah. Karena kalau sebaliknya ya, kan ini dunia berputar ya. Sebaliknya ketika Anda benar, saya punya backing besar, Anda pasti kan juga kecewa nih atau marah. Tapi jujur gitu. Pak ya, jujur saya juga harus sampaikan ini ya, karena saya tidak tahu banyak tentang aguan dan apa yang sudah dilakukan aguan dan kroni-kroninya, PT-PT-nya. Jujur sampai saat ini saya tuh belum total ya buruk sangka sama aguan, belum benci lah sama aguan. Ya nggak boleh benci sama orang kita. Ya, marah kepada para jongos-jongosnya, para pembela-pembelanya yang sudah paham. Nah, gitu loh. Jadi mungkin sebenarnya Pak Aguan ini orang baik. Mungkin sebenarnya Pak Aguan ini orang baik, cuma mempercayakan kepada orang-orang brengsek. Ada arti ini. Saya itu menaruh ruang kecil di hati dan pikiran. Jangan-jangan sebenarnya Aguan ini orang baik, cuma dia mempercayakan persoalan besar kepada orang-orang jahat gitu loh. Saya ada kemungkinan itu. Makanya saya tuh ke Aguan belum jengkel, tapi kalau orang ke Mail, Jayadi itu udah jengkelnya minta ampun. Saya sangat sepakat dengan Bang Maesa. Ya? Saya sepakat sekali karena saya pernah melihat bukti langsung. Karena kan ada niat baik nih. Karena nanti ada lapis 1, lapis 2, lapis 3 yang palanya cuma duit, paham ya? Betul. Termasuk kayak kasus-kasus yang mungkin yang saya alami sendiri nih, maksud bukan saya alami, artinya saya tahu ini sebenarnya ada niat baik dari
kita anggap company lah ya. Termasuk Belanda dulu lah, mungkin Belanda itu tidak kerja Rodi bener dia ngasih duit tapi diselesaikan oknum nggak dibayar gitu kan. Artinya salah orang. Salah orang untuk menyelesaikan persoalan. Ini orang aguan boleh Anda ini ingin menyelesaikan persoalan atau untuk keuntungan pribadi, serakahlah gitu. Misalkan nih, Pak, mohon maaf Pak, ya. kira-kira aguan juga ikut jengkel ke tangannya setelah mendengar dan tahu bahwa tanah di sini itu dibeli harga 50.000. Mungkin aguan juga jengkel juga. Mungkin saya membayangkan saja. Loh, perasaan saya bisa jadi banyak loh. Bukan kok 50.000 jatuh ke rakyatnya. Ya harapan saya ya melalui kesempatan ini, semoga aguan menindak tegas tangannya yang memang melakukan kesalahan lah. Jadi kita bersinergi lah aguan. Ya. Bersinergi dan bekerja sama. Kalau memang tangannya berlaku jahat, zalim, ya penjarakan aja gitu loh. Biar Pak Aguan, mohon maaf nih Pak Aguan ya, buat Pak Aguan. Kalau memang Anda ingin serius, ingin berbisnis, kerjasama yang melakukan kezoliman dan kejahatan, penjarakan, biar kita tenang gitu. Tapi kalau pelaku kejahatan ini yang mengintimidasi, yang beli maksa, kalau tidak ditangkap, ya kita tetap akan murkanya ke Pak Aguan, karena kita rakyat kecil taunya ini Aguan gitu loh. Mending Pak Aguan kerjasama aja lah dengan kita yang melakukan intimidasi kejahatan, yo bareng-bareng penjarakan gitu Pak Aguan. Ya jadi betul. Jadi kadang-kadang kan gini nih, kita nggak tahu lapis 1, lapis 2 itu ini hampir semuanya terjadi dimanapun gitu. Bisa jadi rajanya baik, hulu balangnya ini brengsek. Sangat mungkin kan makanya kita harus pilah-pilah dulu. Kita pilah-pilah. Nah ini saya dapat informasi ya, ini masih belum terkonfirmasi, tapi silakan di cross check. Pak Aguan ini konon nih kabarnya, ini kan kalau berita itu adalah konon nih, masih konon, artinya belum tentu betul. Pak Aguan itu menghargakan ya nilai tanah yang jadi proyek PIK ini 2 ya adalah 500.000 per meter persegi. Bayangkan 500.000. Karena jadi saham nanti akan jadi 2,5 juta. Gini aja buat saya. Udah gini aja buat Pak Aguan ya. Wis ngomong ngebangun PIK-nya pending saja dulu. Coba kita ingin melihat tangan-tangan Anda tuh Pak Aguan ya yang melakukan kecurangan dipenjarain dulu. Insya Allah itu bikin nenangin masyarakat. Nah soal bagaimana proses berjalannya PIK nanti ya dibicarakan dengan rakyat Banten, jangan dengan jongos-jongos. Ya. Artinya proses harus benar ya. Kalau misalnya PSN itu kan masih kontroversi ya, karena memang namanya PSN itu bukan buat bisnis swasta ya, itu adalah kepentingan negara ya. Itu misalnya jalan tol. Jangan tolong, udah nggak perlu ngebahas PSN ya, udah selesai lah. Lewat lah ya. Wis yang jelas Pak Aguan, kalau memang benar Anda orang baik Pak Aguan, tolong bertindak tegas tuh. Tangan-tangan Anda jangan Anda lindungin gitu loh. Karena ini hampir semua terjadi nih, kayak tadi mungkin sebut ada oknum lurah segala macam, itu semua terjadi sejak zaman POC lah kita bilang tuh, kalau jangan lihat film sepi itu segala macam. Bisa jadi Belanda dulu belinya bener. Ini kita terlepas dari masalah soal penjajahan ya, penjajah itu nggak boleh lah. Tapi bisa jadi Belandanya dulu bener nih, kerja Rodi gue bayar loh, tapi kan duitnya masuk ke oknum zaman bala. Saya pikir pengusaha yang benar dia sudah hitunglah resiko sama modal dan ruginya gitu ya. Bisa jadi dia memberikan anak buahnya, ternyata gue untung kan, selama gue untung ya gue nggak masalah. Ini kan sekarang udah terbuka nih siapa yang magarin laut, siapa yang ini kan tuh disebutkan namanya anak buah Pak Aguan kan. Pak Aguan tahu nggak gitu loh, anak buahnya sampai nguruk kali sampai ini tahu. Kalau bicara pagar laut jelas itu kejahatan, nggak ada kata ampun ya. Kalau memang pokoknya kalau bicara pagar laut itu kejahatan terhadap negara, siapapun yang melakukan, jika memang Aguan terlibat ya Aguan udah ngelunjak, nggak ada kata ampun lah bagi saya ya. Assalamualaikum. Tidak ada kata ampun. Waalaikumsalam. Tidak ada kata ampun karena itu kejahatannya terhadap negara. Justru saya ingin kritik sekeras-kerasnya negara. Kalau memang sampai sekarang Pak, pelaku pemagaran laut itu belum ada yang ketangkap Pak, sampai sekarang belum ada. Yang jelas negara tidak mampu menangani kasus pagar laut. Apakah karena tidak mampu menghadapi Aguan atau tidak?
Tapi yang jelas percayalah, kalau negara membiarkan ini terus-menerus, ini akan berpotensi bahaya, rugi semuanya. Dan pesan saya terakhir buat Aguan ya, Saudara Aguan. Saya ingin ngasih pesan ini buat Pak Aguan dan seluruh pengusaha. Bayangkan tragedi 98 itu kemarahan politikus, Kang Haji. Kemarahan politikus terhadap penguasa dan berdampak kepada pengusaha. Hari ini kalau sampai rakyat, bukan politikus, rakyat yang marah kepada pengusaha, bayangkan apa yang terjadi, Pak Aguan. Jadi untuk Saudara Aguan, Pak Aguan, saya tegaskan sekali lagi. Kalau 98 aja kemarahan rakyat kepada penguasa berdampak kepada pengusaha, hari ini maka akan lebih besar dampaknya kepada pengusaha. Jadi ini tidak bisa main-main. Jadi segera perbaiki ini semuanya, baik dari pihak Aguan, baik dari pemerintah. Jangan sampai chaos dihindari, kemarahan rakyat dihindari, tapi justru negara membiarkan. Jadi Aguan, selesaikan ini, dan buat pemerintah, selesaikan ini. Rakyat dalam kemarahan. Jadi selesaikan. Cari win solutionnya. Ya. Iya, jadi kalau tadi juga di bawah tuh ada komentar untuk mencegah tsunami. Ya, mencegah tsunami tapi kok bikin rumah di pinggir laut itu. Nggak usah ditanggepin lah Pak.